Kok nggak bilang sayang sih, jangan-jangan takut sama istrinya. Nah, kenal biasanya masa tak sayang nih, takut kali. Enggak, saya sebenarnya fuckboy. Cuma belaga gila aja di sini. Welcome Alfi Podcast. Selamat datang di Alfi Podcast Nona Mini ya. Terima kasih nih Bu ada datang di podcast gua kali ini ya kan. Setelah dua hari yang lalu kita ketemu di jalan ya kan. Gua ngundang lo, gua buat jadi narasumber dari ex wanita nakal ya Mini ya. Tapi lo udah sepakat kan ya? Apa yang harus gue tanya, apa yang harus gue pengen tahu kehidupan lo dari lo lahir atau dari lo keluar sekolah sampai lo saat ini dan seperti keadaan sekarang gitu ya kan. Nona Mini asli di mana nih asli? Dulu sih apa nyokap bokap Lah ya lo asli dari mana lo? Jakarta. Memang asli Jakarta Selatan. Oh, terus lu sekolah atau sekarang usia berapa nih sekarang? 30 tua juga lu ya. Tapi nggak ada yang percaya kadang. Makanya banyak-banyak bandel. Biar awet muda. Jadi bandel itu bikin awet muda? Kayak ya menurut gua. Oh gitu. Tapi enggak juga sih. Udah lama nih lu bekerja di dunia malam gitu? 12 tahun. 12 tahun. Waktu yang lama ya? Iya, dari lulus sekolah sih. Lulus sekolah. Selama pengalaman lo kerja di sana tuh ada gak sih pengalaman pahit, manis atau apa gitu ya kan? Karena kan gua pengen tahu nih seorang dari narasumber ex wanita malam ya kan. Yang mungkin sekarang udah tobat kali. Nggak pengen sih, bukan nggak pengen. Padahal udah nyesal, udah banyak kena batunya, udah pokoknya banyak walat, tapi masih kayak nggak kapok gitu. Oh gitu. Yang mempengaruhi lu terjun di dunia ini apa sih? Apa mungkin dari umur berapa gitu sampai lu sekarang ini? Menurut gue pergaulan sama kita nggak boleh nyalain kayak didikan orang tua ya. Kalau ditanya seluruh dunia orang tua didikannya udah pasti benar. Cuman apa kayak pergaulan sama era yang bikin kita jadi kayak pola pikir karakter semua kita, bukan didikan orang tua, itu kita yang buat, kita yang milih. Jadi lu seperti ini karena salah pergaulan gitu awalnya? Salah pergaulan sama apa ya, satu tips aja sih kalau buat didikan orang tua nggak mungkin ada yang salah ya, tapi mungkin ada yang keliru gitu karena nyokap kayak terlalu kayak masih maunya ngajarin gue yang masih kolot, era dia harus diikutin, padahal nggak bisa. Kalau menurut gue itu aja sih tips, jangan terlalu ngekang banget buat ibu-ibu. Oh gitu. Tapi bukan didikan orang tua yang udah pasti yang terbaik dong? Pasti anaknya, kan ya dia bilang, cuman kayak sedikit ini aja kayak apa ya, gue ngasih tahu bahwasannya gue agak sedikit kayak sadar, bukan sadar sih, ngerasa bahwasannya terlalu dikekang, terlalu kayak nggak dipercaya, jadi kayak gue selalu bohongin orang tua gitu. Jadi kan tadi lo nanya salah satunya kenapa gue dari kapan bisa jadi liar, bandel, dan kenapa bisa jadi nakal banget, terus sampai gue pengen kapok, bukan nggak, ya itu nyokap gue terlalu. Menurut versi nakal itu apa sih? Lu kan dibilang nih lu nakal banget. Image gue udah kayak buruk banget di netizen ya kalau zaman sekarang bilang ya. Tapi kalau zaman dulu bilang orang-orang sekitar udah kayak buruk banget. Tapi enggak, dalam kata nakal itu maksudnya kan dia ada penuh kenakalan itu. Kenakalan tuh banyak macamnya ya kan. Apa lu dari segi mana dulu awal lu nakal seperti apa? Lu pernah melakukan kenakalan apa sih yang buat lu bener-bener terpuruk gitu ya kan? Oh, Apa lu pernah berurusan dengan yang berwajib atau gimana gitu kan? kenakalan dan geger image sih dari pertama banget ya, yang bikin gue kebal banget. Pokoknya tadinya sih terpuruk banget, kayak gue tinggal kayak nggak di komplek orang-orang kampung gitu lah, gue kayak tekdung duluan. Tapi itu karena gue kualat ya. Terus itu sebenarnya belum terlalu liar waktu itu gue, tapi kayak terpuruk. Tapi gue hebatnya, gue bangganya gue tuh gue kuat, malah bikin gue jadi kuat gitu. Ada tau lah kalau misalnya kayak tekdung duluan, baik itu yang gue temuin dari kalangan orang kokai lah,
Oh jadi lu udah punya anak gitu ya? Udah. Anak, cewek cowok anak lo? Perempuan. Lu pernah berpikir panjang nggak buat masa depan anak lu ketika lu sadar itu akan kenakalan lu yang pernah lakuin, atau mungkin sekarang lu kata lu masih nakal ya kan? Ya, apa maksudnya nih? Karena kan kalau ibarat kata itu kan, anak itu nggak jauh dari induknya ya kan? Oh kayak gitu. Kalau orang yang ngelihat gue cuman kayak sebelah mata, tapi makasih buat teman-teman yang udah nilai gue dewasa dan pola pikir gue suka bener, bahkan bener banget. Makasih yang buat nganggap kayak gitu. Berpikir banget segala sesuatunya. Gue selalu mikirin sisi-sisinya, dampak, sebab, akibat. Gue ada pikiran dan selalu ada. Tapi kenapa kayak kalau menurut gue nih, gue baca nih kan, kita kan baru ketemu kayak secara gue bicara sama lu, kayak gue nangkep lu tuh kayak nggak punya otak gitu ya. Iya. Itu makanya orang yang kayak baru ngelihat, terserah sih, tapi buat beberapa teman gue dan beberapa orang deh yang baru kenal gue juga bisa nilai terkadang aslinya gue gimana gitu. Orang-orang suka kayak gimana ke gue. Ada yang beberapa selalu curhatnya maunya sama gue, padahal hidup gue hancur banget. Tapi orang-orang ada beberapa yang seneng banget curhat sama gue, minta solusi karena orang itu dari laki-laki atau dari perempuan gitu? Laki-laki ada, perempuan ada, bahkan malah suka kayak gue yang bete selalu disamperin nih. Ada temen gue apa-apa sedikit-sedikit curhat sama gue minta solusi, dan anehnya dia selalu ngerasa bangga kalau habis dapat solusi dari gue. Selalu katanya, oh berhasil nih, apa yang lu bilang bener nih, bla 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 gitu. Gitu. Katanya ya, bukan menurut gue. Oh gitu. Terus lu sekarang masih kerja kayak kemarin waktu kita ketemu gitu? Masih sih, tapi sekarang ini semenjak anak gue udah lumayan gede ya, dan covid juga gitu, tau kan tempat dunia malam udah di mana lagi ya kan. Masih sih, cuman gue nyaruin aja jadi SPG gitu. Berarti sehari-hari tuh kadang lu nganggur atau pasti ada kegiatan apa gitu? Nggak ada sih, orang-orang santai banget. Sampai ya lu bener sih bilang kalau dilihat gue nggak kayak orang nggak ada otak, iya. Tapi teraturnya hidup gue ada versi yang lain yang orang lain suka ngeliatnya sebelah mata. Gitu. Tapi kan kita semua punya versi kan dalam aturan hidup masing-masing gitu. Kalau menurut lu hidup itu apa emang? Untuk apa hidup ini apa nih? Dalam menjalani kan pada dasarnya wanita itu kan pengen berjalan dengan lurus bahagia ya kan? Iya, pada intinya semua pasti. Ya kan? Terus ada terdampak orang mungkin cewek-cewek yang salah jalur gitu kan. Ini karena hidup ini kan pilihan ya kan. Bagaimana kalau lu orang itu memilih hidup ini harus seperti ini, dan ini hidup gua ya kan, gua harus mau seperti apa tuh terserah gue. Jadi kalau lu nilai kehidupan itu yang saat ini lu jalan itu kayak gimana sih? Gue go in the flow aja ya, maksudnya hidup pasti gue pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen gitu, pengen. Cuman maksudnya buat tujuannya untuk apa gitu? Untuk bener ya? Ada kepinginan untuk bener, mau ada. Gue tergantung pasangan gue sih. Oh gitu. Oh berarti sekarang udah punya pasangan loh ya? Pasangan, kalau dibuat pasangan ya itu sih salah satunya yang bikin gue gimana ya? Nggak tahu makin edan, nggak tahu malah tambah yang bikin gue makin edan, gue nggak ngerti. Kayak gimana kalau masalah pasangan? Emang maunya itu gue selalu nyari yang salahnya gue tuh yang sejiwa mulu sama gue gitu, yang beda banget apa sama yang keinginan keluarga gue, orang tua gue selalu bertolak belakang gitu. Tapi gue selalu berusaha ngeyakinin keluarga gue nih bahwasannya pilihan gue, please percaya sama saya nih, gue di rumah gitu. Tapi endingnya omongan gue gak bisa dipercaya. Polanya berhenti di yang sekitar situ-situ aja, karena gue memilihnya yang seperti itu lagi. Berarti pasangan lo tuh pilihan lo ya? Emang kriteria enggak kriteria cowok atau itu gimana sih kriteria lo? Enggak mengkriteriakan, bahkan gue sih, ini bukan gue yang ngomong ya, kebanyakan orang bilang lu on banget sih bla 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 gitu. Gue nggak pernah mau mengkriteriakan apa enggak sih. Kalau menurut tuh, kalau gue nggak suka cowok putih, gue nggak suka cowok ganteng gitu, gue suka cowok yang pokoknya sejiwa sama gue, dia manis, dan kalau perlu tatoan, aneh kan?
Berarti lu Gelap. selera cowok hitam dong. Kalau nggak suka cowok putih. Ya enggak hitam. Berarti kalau lu kan gak doyan cowok ganteng nih, cowok seburuk rupa gitu kan, maaf nih ya. Iya, nggak seburuk lah. Kan gue bilang nggak seburuk, tapi nggak mengkriteriakan juga. Yang penting klop, nyaman, sejiwa sama gue. Juga nggak pengen ya gue cowok yang nurut sama gue nggak pengen. Gitu. Gue maunya cowok yang brengsek, yang emang udah bandel, tapi dia bucin sama gue. Oh, jadi pengen tuh cowok itu ngemis sama lo gitu. Nggak ngemis, jadi cowok kan ya gue nggak nyembunyi cowok yang jelek juga lah bang. Maksud gue gini loh, cowok yang sejiwa sama gue nih, tahu gak dunia kegaulan aja udah satu jalur lah iya, sama satu jalur kehidupan sama lo gua. ya. Dan dia terkesan bajingan, terkesan anak kuliah orang kaya gitu. Tapi bukan berarti matre ya, misalnya intinya nyaman ngeklop sama gue, dan dia bajingan di mana-mana gitu. Bajingan deh pokoknya, kayak terkenal playboy gitu. Tapi dia bucin sama gue dan gue bangga tersendiri aja kalau kayak gitu. Berarti yang udah saat ini pasangan lo tuh udah sejiwa sama lo ya? Iya, gue bangga aja. Dia tuh yang sekarang itu kayak udah masih kuliah ya waktu itu, tapi dia punya pacar. Malah pacarnya cantik, lebih cantik dari gue. Malah dia udah saling tulis tato berdua, ya kan? Nah, tapi gue kan hitungannya single parent dong, ya kan? Oh jadi lo ini janda gitu? Iya sama ini apa sama gue ya. Oh. Tapi dia lebih milih gue. Awalnya sih gue nggak terlalu pede gitu, tapi Berarti lo udah berapa kali nikah nih Min? Jadi Mimin nih. nikah sih baru sekali ya. Oh. Ini baru mau akan langsungin, tapi lagi gue bikin kedua orang tua gue percaya dulu. Oh gitu. Bagaimana sih cara buat lo nyakinin orang tua lo dengan pilihan lo ini? Dia sih kayak nggak pengen dengerin. Tapi gue emang orangnya gegabah banget. Nyokap itu galak banget. Kalau bokap orangnya diem aja. Kayak apa ya? Pengen ngeyakinin terus aja, gegabah deh gue. Pokoknya gegabah banget. Tapi nyokap orangnya welcome aja. Tapi dalam hatinya ntar kalau orang yang udah pulang suka dikata-kata gitu. Gitu. Kayak gelutu gitu ya? Iya, makanya jangan sampai Betawi jilat tersendiri brutal ya guys. Wow. Oke. Terus sekarang anak lo tinggal sama siapa? Nyokap gue sama gue. Oh sama lo juga. Oh, di satu rumah. Iya. Satu rumah. Kalau kadang gini kan sekolah anak udah gede kan? Udah kelas berapa anaknya? Kelas 3. Kelas 3 ya. Dia suka sekolah online gitu, sedangkan lu sekarang ini kan mungkin lagi ngantor, masih bisa beraktivitas lah ya. Apa lu bisa ada waktu gitu buat ngajarin anak gitu kan? Ada waktu, cuman itu juga atas support orang tua gue gitu. Tapi kalau gue selalu aja sih, bukan berarti gue nggak peduli ya. Gue sangat peduli banget sama anak gue. Dia benar-benar prioritas banget sebenarnya. Tapi karena dia udah nyaman banget sama neneknya, sama kakeknya, sampai udah didikan juga udah didikan neneknya gitu. Bukan berarti gue nggak pantau gimana. Menurut gue ya masih di depan mata gue masih kayaknya biasa aja lah, nggak terlalu khawatir gimana. Terus sama orang tua gue Berarti lu pengen anak lu lebih baik dari pasti orang tuanya dong? iya iyalah. Ya kan. Terus harapan buat anak lu nanti, lu punya harapan apa? Kita dengan keadaan mungkin sekarang lu single parent, lu ada pasangan yang udah klik sama lu gitu ya kan? Harapannya kan mungkin apa mungkin si pasangan itu bisa klik juga sama anak lu atau sama keluarga lu gitu? Ya harapan gue tetap cari cowok yang sejiwa sama gue, tapi tetap gue nyari yang jadi ayah sambung yang baik buat anak gue ya. Penyayang, terus nggak nunjukin bahwasannya kita ini orang tuanya gitu.